Baiklah, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini materi kita mengenai hati nurani ya. Ibu harap semuanya sudah siap untuk belajar dengan baik dan benar. Dan pelajaran kita adalah dari bab 12, hati nurani memilih yang benar. Anak-anak, kalian bisa buka buku kalian yang ada di rumah, kalian ambil di buku. Sudah ibu tuliskan bahan Alkitabnya dari mana saja ya. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya hati nurani ini bekerja untuk memilih yang benar, anak-anak yang terkasih. Nah, apa itu hati nurani? Menurut Profesor K. Bartnes, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia, baik atau buruk. Nah, hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani juga adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia itu. Jadi anak-anak, hati nurani ini memiliki peran penting dalam diri manusia karena ini adalah bagian termurni yang dimiliki oleh jiwa manusia itu. Nah, apa sih peran hati nurani ya? Di sini Ibu menuliskan bahwa peran hati nurani ini berkaitan dengan kesadaran diri. Nah, untuk itu karena ini berkaitan dengan kesadaran, ini harus terus dilatih. Karena hati nurani itu berperan dalam membentuk karakter manusia. Nah, terutama dalam hal mengambil keputusan, manusia memerlukan hati nurani. Nah, hati nurani itu bekerja melalui kesadaran dan terus dilatih. Tidak datang dengan tiba-tiba, hati nurani kita itu terus berjalan dengan baik, bisa memilih mana yang benar dan yang buruk, tetapi dilatih. Nah, lalu bagaimana cara menjaga hati nurani? Yang pertama itu adalah tekun berdoa. Nah, anak-anak harus tekun berdoa kepada Tuhan, meminta supaya hati nurani kita itu terus terjaga dengan baik, supaya Tuhan kasih kita pengertian, supaya Tuhan menolong kita dalam mempergunakan hati nurani. Dan yang kedua adalah membaca Alkitab. Melalui pembacaan Alkitab kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus tidak dilakukan. Yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadikan orang yang dapat kita teladani, itu yang harus kita contoh. Nah, misalnya anak-anak punya orang yang kalian nilai itu baik, bisa dicontoh, kehidupan mereka benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bisa kalian jadikan contoh teladan untuk melakukan hal-hal yang baik, melatih hati nurani kalian. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih hati nurani kita supaya bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus melatih setiap hari bagaimana supaya hati nurani ini bekerja dengan baik, anak-anak. Sesuai dengan yang dituliskan oleh kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 mengatakan bahwa semua hal itu timbul dari hati nurani kita ya. Dan yang menjadi rangkuman atau kesimpulan bagi kita hari ini, nah, hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih. Supaya apa? Supaya melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena manusia itu tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain. Melalui tindakan-tindakan kita, orang lain pun terpengaruh. Nah, baik orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi diperlukan hati nurani yang baik supaya kita menjadi contoh dan teladan sebagai remaja Kristen, anak-anak. Pertanyaannya, apakah masih ada anak-anak ibu yang di rumah yang tidak mau melatih hati nuraninya? Misalnya nih dalam hal contoh kecil, kalian lewat berjalan dan ada sampah di sekitar kalian, tetapi kalian hanya membiarkannya saja, tidak membuangnya dan tidak menaruhnya ke tempat sampah.
Nah, itu juga adalah hal kecil untuk melatih hati nurani kita. Nah, mulai sekarang Ibu harap anak-anak mau belajar dan mau melatih hati nuraninya supaya bekerja untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan biarkan hati nurani kita itu menjadi tumpul, tidak mau bekerja lagi. Karena apa? Karena tidak kita latih untuk melakukan hal-hal yang baik anak-anak Ibu ya. Jadi biarlah materi hari ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak untuk melatih kembali hati nuraninya melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga materi ini menjadi motivasi bagi kalian ya untuk melatih hati nurani kalian supaya menjadi orang yang baik dan orang yang benar. Nah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.